Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita lihat kembali di Kitabul Marah, masih melanjutkan bab syaiti wal dzati, bab tentang buruan dan lebar dengan apa pilihan. Terakhir sampai hadis yang ke 1164. 1165 sekarang. Langsung saya bacakan. Wa Abi radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saydil mi'rad. Dari Adi radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masalah buruan yang al-miqladi, itu adalah tongkat yang ujungnya itu ada besi yang tajam. Jadi ada tongkat tapi ujungnya itu ada besi yang tajam, yang lancip, biasa untuk berburu. Faqala, maka bersabda Nabi, idza asyaita, apabila mengenai bihaddihi, dengan tajamnya, faqul, maka makanlah. Wa idza asyaita bi 'abdihi, dan apabila mengenai, yang mengenai pada buruan tadi dengan batangnya, dengan bukan tajamnya, ya. Faqatala, maka telah membunuhnya. Fa'innahu, maka sungguhnya waqidun, mati terpukul, mati dari sebab kematian barang yang tumpul. Falatakul, maka janganlah kau makan. Rawal Bukhari, berarti di sini Bukhari. Jadi Pak Adi ini pernah bertanya kepada Rasul tentang buruan yang pakai tongkat. Yang tongkat itu adalah ujungnya ada besi yang lancip itu, ujungnya itu. Itu gimana ya Rasulullah? Nah, kalau kamu membunuh dengan besi yang lancip itu, maka boleh kamu makan, itu kan tajam. Tetapi kalau kamu gebuki ya, dengan gagang ini, dengan tongkatnya saja, maka dia terbunuh itu seperti terpukul, tapi matinya itu terpukul. Jadi binatang yang mati terpukul maka tidak boleh dimakan, artinya haram. Kecuali kepukul tidak sengaja, kemudian belum mati, kemudian masih sempat kita sembelih, itu sebab kematian itu sembelihan, bukan karena pukulan. Ada ayat ketabrak mobil, sempat dipegang kemudian disembelih, maka kalah. Jadi yang penting itu kematian itu sebab daripada sembelihan. Kalau kepukul itu ya, yang lain sebagainya, bagian-bagian
tempat yang tidak semestinya tempat penyembelihan, ya, atau di belakang dilempar itu juga tidak boleh. Dan ayam juga dilempar mati, ya, tidak halal itu haram. Ini yang ditanyakan Pak Nabi itu seperti itu. Tetap orang yang berburu tapi pakai tongkat yang ujungnya itu diberi besi dengan tajam, boleh. Ya. Asal yang menaik adalah ujung tombak yang tajam tadi. Wa Abi Sa'labata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ramaita bi sahmika, apabila engkau memanah dengan anak panahmu, fahuba angka, maka telah hilanglah darimu, fa'adaroktahu, maka engkau telah menjumpainya, fakulhu, maka makanlah. Malam yantun, sebelum yantun busuk, sebelum busuk atau jauh muslim. Jadi ceritanya orang memanah, dengan kalau sama nembak memanah, bismillah. Ternyata sasarannya itu kena tapi hilang. Dicari tidak ketemu, besoknya aja ketemu. Ternyata kematiannya cuma panahnya saja, dia panahnya, tidak ada kematian yang lain, tidak ada luka lain, maka boleh dimakan. Kalau sudah busuk kalau dimakan, jadi tidak baik, tidak wajib. Atau ada luka lain, selain kena panah ada luka lain, kakinya atau kepalanya luka lain, maka tidak boleh. Jadi dikhawatirkan kalau kematian hewan yang dipanah tadi bukan sebab kematiannya dari panahnya, tapi kematian dari benda lain. Tabrak apa itu ya, tabrak wedges mati. Jadi kematiannya bukan karena panah, tapi matinya karena tabrak itu. Ini juga diperbolehkan dimakan. Meskipun secara zatnya binatang halal, ayam mungkin ya. Kalau berburu mungkin ya burung, kelinci, jangan kancing dan lain sebagainya, itu kan binatang-binatang yang boleh dimakan. Hadis selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha, ana kauman, sesungguhnya kaum, para kaum itu qalu, mereka berkata, di Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya kauman, kaum tadi yaktunana bilahmin, telah memberikan kepadaku itu dengan daging. La nadri, tidaklah aku mengetahui, ada kalusmallah alaihi amla, apakah menyebut nama Allah ketika menyembelih, amla atau tidak menyebut. Fakola, maka Nabi bersabda, Samullaha alaihi, kalian sebutlah nama Allah atasnya, atas daging tadi. Antum, oleh kalian, wa kulu, dan kalian makanlah. Rawahu Bukhari. Jadi ada seseorang itu yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini diberi hadiah daging, beri daging seorang. Kami tidak tahu daging itu memang betul daging halal, daging kambing, daging sapi, ataupun daging ayam, tetapi kami tidak tahu ini daging ketika penyembelihannya itu nyebut nama Allah atau tidak.
Kemudian Rasulullah menjawab, udahlah ketika kamu makan sebut saja nama Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kamu makan. Seperti kita ini jagung, kan betul teko. Udah ini kan betul teko. Jajan yang pasar kan betul betul. Pokoknya cari orang yang sekiranya itu adalah orang Muslim. Mungkin pakai jilbab, semua pakai jilbab, tapi pakai jilbab yang perkiraan itu benar ini, mungkin jilbabnya besar gitu. Atau mungkin juga penjualnya itu juga tidak menyembelih sendiri. Kan tidak mungkin kita tanya makan bakso ditanya singkai bakso itu punya daging, tidak tahu. Maka ketika mau makan bismillah untuk menghilangkan daripada keraguan. Kok tetap ragu, tinggalkan. Wah, masih betul ragu atau tinggalkan. Ragu kok ini. Ada orang-orang yang biasa sembrono itu jangan asal murah. Mestinya orang jual beli itu kalau saudara Muslim kan bisa menyesuaikan. Bagi si penjual juga ngasih ringan harganya, pokoknya dapat untung karena saudara Muslim. Bagi yang beli juga begitu, mahal sedikit juga tidak apa-apa karena juga saudara Muslim sendiri. Toh dia dapat untung nanti untuk sedekah. Tapi kalau orang lain, orang kafir, ya, dapat untung berapapun tidak mungkin sedekah. Jadi putaran kisaran daripada uang itu adalah tidak lebih ke komunitas muslimin, bukan jatuh ke orang kafir. Kalau jatuh ke orang kafir ya sudah, malah bisa-bisa jadi senjata untuk memusuhi muslimin. Tidak, secara tidak langsung kita itu membantu mereka untuk beli senjata membunuh muslim. Apa namanya, produk-produk Zionis ini. Kalau bisa jangan beli, usahakan produk-produk muslim. Alhamdulillah juga ada saudara kita bikin mie instan. Saudara kita di Muhammadiyah bikin mie instan. Ya, silakan ya, silakan. Jadi kalau ada keuntungan itu ke saudara muslim sendiri. Siapalah muslim, siapa tapi dia orang muslim tidak. Kan tidak ragu lagi, apalagi orang-orang yang dikenal daerahnya itu muslimnya kuat. Dah orang tidak perlu tanya lagi. Sing beleh sopo, daging nopo tidak perlu tanya. Tapi kalau di pasar itu harus selektif kita untuk jajan ini. Ada bagian-bagian warung itu yang memang daging, tapi satu wadah itu ada sarannya juga. Kalau jual daging, meskipun daging ayam, kok dia jual sareng, darah yang dimasak itu, maka jangan beli. Dia tidak tahu barangkali masaknya itu campur ya. Atau habis masak itu kemudian pakai masak daging itu. Bagaimana cara untuk membersihkan juga tidak tahu, dibersihkan atau tidak. Cari saja di tempat yang lain. Maka lebih selamatnya cari saudara kita sesama muslim ya. Ini lebih aman. Nah, kembali ke hadis ini, kalau dikasih makanan atau daging oleh orang lain, dia tidak tahu bagaimana penyembelihannya, disebutkan nama Allah atau tidak waktu menyembelih, maka Rasul menyuruhkan supaya membaca bismillah ketika mau makan. Walaupun tidak daging kan ada hasungan untuk membaca bismillah ya. Tapi tidak ruwet lah, saya tidak menghubungi sesuatu yang dohir saja, ada yang batin. Yang batin itu urusan Allah Ta'ala. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini itu, pokoknya saya itu menghukumi lahirnya seperti itu sudah saya hukumi. Adapun tentang sesuatu kamu bohong, ya udah urusan. Pokoknya lahirnya baik, ya, maka ya
dihukumi seperti itu. Dia ngaku saya bukan pencuri, padahal mungkin pencuri, buktinya tidak ada. Ya, buktinya tidak ada. Ya sudah, meskipun dia pencuri, tapi tidak ada bukti yang kuat, tidak bisa kita menghukum masalah seperti itu. Kita menghukumi dohir. Kadang-kadang dia akali, dia kayak ceritanya Benyamin saudaranya Yusuf. Ya kan diakali ketika ambil jatah sembako ke kota, si Yusuf ini menginginkan supaya Benyamin saudaranya ini tinggal bersamanya agak lama, makanya diakali menaruhkan gelas si Yusuf ini dimasukkan ke sembako dia. Ketika itu Yusuf, kok tempat minum saya, gelas saya kok tidak ada, siapa yang nyuri ya? Ditahan artinya, ditahan. Padahal dia tidak nyuri, tapi secara lahirnya dia itu barangnya di situ. Ya sudah, dia kalah nanti di sana. Walaupun itu cuma skenario si Yusuf saja. Intinya supaya tertahan lebih lama dekat dengan saudaranya. Maksud saya itu cuma untuk contoh saja. Kalau meskipun tidak mencuri, barangnya ada di situ kan sudah menghubungi cara zahir, ya. Hadis selanjutnya wa an Abdillah bin Mughaffalin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah beliau itu melarang anil qadfi, lemparan dari batu. Waqala dan bersabda Nabi, innaha sungguhnya lemparan batu tadi la tasidu, tidak untuk berburu, alat tidak sebagai alat untuk berburu, ya, syaitan sebagai buruan. Walam takau aduan, dan tidaklah bisa lukai musuh dengan luka yang kayak senjata tajam. Walakinnaha, akan tetapi lemparan batu tadi taksirusin, namanya bisa mematahkan gigi. Watafqul aina, dan bisa membutakan mata. Muttafaqun alaihi walafdulil muslimin. Jadi lemparan kerikil itu ya, kita pakai kenakel hitam, hitam itu. Jangan kamu berburu dengan hitam. Itu bukan senjata tajam. Nanti jatuhnya ya terpukul atau bulunya itu sama dengan dilempar tadi, lemparan. Karena itu barang tumpul. Sementara hadis daripada Rasulullah itu mensabdakan, kalau kamu menyembelih maka perbaguskanlah sembelihannya, ditajamkan sembelihannya supaya proses kematiannya itu lebih cepat. Kalau batu, kalau pakai ketapel, pakai pelintang, jadinya cuma mematahkan gigi atau membutakan mata, luka memar saja. Tidak boleh pakai itu kalau berburu. Itu bukan alat untuk berburu, berarti dilempar. Meskipun bismillah, ada burung bismillah dilempar mati, maka tidak boleh. Tidak boleh. Itu barang, cara penyembelihannya saja sudah dilarang. Barang yang tumpul itu tidak untuk. Meskipun tidak pisau, kalau itu tajam boleh. Kalau dulu malah batu itu dilancipkan itu ya, alat kulit atau bambu pelat, tidak apa-apa. Tapi kalau kuku lah itu ya, meskipun tajam kuku itu tidak boleh, atau tulang meskipun tajam tidak boleh, karena itu tidak tidak barang sesuatu yang untuk menyembelih.
beberapa hadis saya bacakan 1, 2, 3, 4. Mungkin ada yang ditanyakan barangkali apa yang saya sampaikan, yang saya bacakan atau keterangan dari saya ini kurang jelas atau belum jelas atau malah bikin bingung, mungkin bisa ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Lele itu kan akan dibunuhnya dengan betul itu. Kalau itu kan bukan penyembelihan, itu memang bukan binatang-binatang yang harus disembelih. Artinya ini binatang yang matinya harus disembelih. Kalau lele kan tidak layak untuk disembelih, intinya bisa mati. Tapi itu dipercepat untuk kematiannya. Kalian jangan lele ulet terus cemplungin yang panjang, itu namanya tidak ada usaha untuk penyembelihan atau tidak ada usaha untuk mematikan secara cepat. Ini yang dibicarakan adalah binatang-binatang yang harus disembelih. Tapi lewat itu kayak keong kan, iya keong pucat laron dan tidak layak untuk disembelih, karena penyembelihan itu pada dasarnya untuk mengalirkan darah. Karena darah kalau mestinya mengalir, nggak ngalir itu kok dari darah kotor, dari penyakit. Maka yang dilakukan darah mengalir sel itu harus dikeluarkan. Nah, kalau boleh, intinya boleh dipukul karena memang itu tidak binatang sembelihan, jadi matikan saja. Asal tahu itu, nggak pernah tubuh berdiri itu. Tepuk ada nggak? Kerak, tidak dipukul. Intinya bagaimana usahanya untuk segera atau cepat kematiannya. Binatang yang tidak sembelihan. Ada lagi mungkin? Dan bangkainya halal lele. Kamu lele mati ya. Asal belum busuk, busuk itu nanti perkaranya halalan thayyiban, halal dan baik. Bagus itu artinya baik itu adalah baik untuk kesehatan. Kalau sudah tahu itu membahayakan dirinya kalau dimakan, itu namanya dolim. Jadi perkara yang membuat badannya itu tidak sehat ketika dimakan, itu namanya kan dolim. Menganiaya dirinya. Kalau binatang yang ini Ya. kan biasanya kan mungkin tembak langsung mati. Ya. Kan tidak ada penyembelihan. Ya. Itu biasanya kan sama perintah itu kan hampir sama. Kalau zaman dulu kan gitu, tapi sekarang kan jarang gitu. Terus pembahasannya sekarang tembak burung gitu. Itu gimana? Setahu saya kalau tembak itu boleh dimakan, tapi kalau kelintang itu batu kan masalah, nggak boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Yang saya ketahui, meskipun tidak sempat untuk disembelih. Nah, intinya itu adalah alatnya itu adalah untuk mempercepat kematiannya, itu boleh menurut saya. Saya tahu boleh, berarti itu. Nah, bagaimana kalau ditembak terus kemudian bisa ditangkap belum mati disembelih? Saat dia tidak disembelih boleh, ya. Atau pakai bambu, terus juga boleh. Lancip maksudnya, lancip. Kalau ini kan tadi kan besi. Intinya barang-barang yang tajam untuk mempercepat kematiannya itu boleh. Dan kalau hewan itu sekali mati agaknya sulit. Apa melihat tupai, bajing ini katanya tuh jebet atau itu wajib neng nanti insya Allah yang saya ketahui itu masih di Wa ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Qala la tattakhidu syai'an fihi ruh. Janganlah engkau mengambil sesuatu fihi padanya itu arruh, yang ada ruhnya, yang ada nyawanya. Ghorodun, ghorodun itu adalah sasaran. Jadi artinya jangan dijadikan hewan yang bernyawa itu dijadikan sasaran tuh. Misalkan ayo latihan nembak, nembak apa? Pitik ini disencang, titis-titisan ya, itu tidak boleh. Tidak boleh jadi sasaran seperti itu. Latihan nembak atau titis-titisan itu kemudian dijadikan sasaran untuk latihan itu adalah barang hidup atau mungkin kambing titis-titisan dipanah itu tidak boleh latihan. Jadi kalau mau latihan itu ya barang yang tidak bernyawa, hewan ya hewan itu, binatang-binatang seperti itu sudah disengaja untuk latihan, untuk titis-titisan tidak boleh, kecuali memang hewan-hewan yang liar yang memang jadi buruan. Oh dulu kan terjadi jadi ada kambing kemudian dicencang kemudian ditembak-tembak di sasaran. Wah ini tidak di praktek. Nah, terus bagaimana tentang kalau seandainya dibikin praktek terus kemudian mati, itu mestinya bisa disembelih, kok tidak disembelih. Jadi begini, penyembelihan itu pasti di leher, itu bagi yang bisa ya rasa. Tapi bagaimana kalau ada binatang masuk ke pelosok ning jurang gitu ya, dia kan tidak bisa, maka boleh kematian itu disembelih mana saja kematian, karena itu darurat. Kalau binatangnya halal, kalau ada penyembelihan kayaknya nakhar itu pengaliran darah. Kalau Dubha itu adalah penyembelihan. Jadi kalau yaumul nakhar bukan yaumul udhiyah kan berbeda. Hari nakhar itu hari apa? Penyembelihan, tapi bukan penyembelihan kambing, sapi, bukan, tapi nakhar itu untuk unta, karena unta itu peso segini bisa, karena memang di terus sini terus satu orang bisa membunuh unta, penyembelihan unta, dan tidak harus dirobohkan. Ya begitu nanti darahnya habis jatuh. Kita menyembelih kambing saja berempat, sebenarnya dewi jika dulu unta. Sebentar lagi kambing. Kalau udhiyah itu ada hari penyembelihan kayak kambing, gitu ya. Maka sering orang ini hari nakhar di sini ya, nakhar tidak ada unta nakhar. Ya udhiyah hari penyembelihan di 9 Dzulhijjah itu yang lain-lain. Dan binatang itu Pak, meskipun halal tapi ujungnya diberikan ke siapa? Kalau ini saya penyembelih untuk buat lauk tamu boleh, untuk akikoh boleh, untuk hidangan tamu boleh. 7 harian, nah ini 7 harian ya. Karena hari kelahiran gua. Nah, kok gue bismillah? Nah, itu namanya kan bercampur. Itu kan talbis ya. Padahal di Al-Quran itu juga wala talbisul haq bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Batilnya 1, kebenarannya 1000, maka dicampur, maka jadinya batil. Jadi ada air 1 ember, kena air kencing 1 sendok, maka yang dimenangkan adalah air kencingnya menjadi najis. Tidak boleh, itu kan sedikit kan. Tidak boleh. Maka 1 nyata boleh. Orang yang perkara kok bilawu boleh wedhus tidak apa-apa. Nah, kalau sepasaran lah 7 harian nyemunya terus nyata seperti itu. Kalau nyata atau ada tamu, bismillah untuk hidangan tamu, nah ini berbeda lagi.
bab penyembelihan. Diusahakan penyembelih itu kalau belum mati jangan dipotong-potong. Kan sering. Ini itu saya geretai. Kalau di Idul Adha itu pasti saya sampaikan, ditunggu mati dan dilonggarkan. Sekarang kan alhamdulillah ada teman-teman yang bisa ngemberuki sapi tanpa dicentang sama sekali. Kalau bisa gitu. Ojo ditanani sikil, diberi keluasan untuk. Jadi kan ubah budele itu poso lah sih salah. Nek wong biarkan. Dan sebelum mati dipastikan bisa mati betul-betul mati baru diputuskan baru di. Kalau dulu di tempat saya dulu ya mungkin pulang tahun yang lalu itu disembelih terus ini nih biar cepat mati terus didengkul yang tadi dibeli sikile itu di besok sebelum mati jangan. Oke, disembelih biarkan kalau mau salah biar salah dulu. Jangan biar diberilah kelonggaran. Nah kalau menyembelih ayam kotor, bablasan telah itu ya. Itu kalau saudara di sebagian di apa namanya di tauhidnya Asy'ariyah itu sebagian mengharamkan apa yang terputus dari binatang yang hidup itu maka mayit itu maka dia jadi bangkai. Dan kemudian ada pendapat halal saja, tapi itu penyembelihan yang tidak bagus. Ada sebagian makhluk pada kepikiran macam-macam. Nah kalau kita bagaimana ojo dipotong lagi, ya pernah jadi ini soalnya sudah mati, sudah mati. Menyembelih ayam langsung bablasan, perlu utul lagi lepek-lepek lah. Kalau di tempat penyembelihan ayam yang sembrono itu ngambil 1, 2, 3, 4 satu ayam itu taruh lah belum mati tuh leboknya lagi tong sing banyu panas. Masya Allah nggak terjadi. Ini kalau orang-orang yang nggak ngerti itu. Jadi itu kan ada pendapat Pak, begitu apa namanya penyembelihan secara kolosal itu kan boleh bismillah satu kali. Ini 4 hampir bismillah, lagi bismillah tidak. Tapi itu yang udah ahli. Kita jangan ikut-ikutan. Itu kayak guru pelocot rakeneng lainnya. Atau alat yang modern langsung dileboknya langsung potol lah. Dulu Pak Kejaran Pak dari Bu itu untungnya melarang. Jadi ada apa namanya sapi, kita ada pukul itu tapi dikasih obat. Gitu sapi itu dipukul kepalanya Pak, blus. Itu sapi ini lemas, kayak di bius ya Pak ini. Dipukul mati. Nanti tunggu 2 menit 3 menit lemas, ambil. Nah begitu apa namanya sapinya itu tidak sadar, artinya sudah semaput itu baru sendiri. Nah, ini jangan seperti itu. Wallahu a'lam, katanya sapi menjatuhkan dengan keras dan tidak itu katanya dagingnya itu juga pengaruh dari ada rasanya juga katanya seperti itu. Apalagi diobati ya macam itu. Cukup mungkin ada yang disampaikan sebelum saya akhiri tentang penyembelihan. Kalau tidak ada mungkin saya coba juga apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.